Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana sekarang yang diistilahkan dengan Wahabi ini? Kalau Wahabi yang dulu pernah muncul di Maroko, dan itu dulu di zaman mungkin masih Khilafah Abbasiyah, ada seseorang memang pernah muncul di sana berfaham Wahabi, memang itu pemahaman yang keliru, pemahaman yang keliru. Nah, kalau yang saya tangkap sekarang, pemahaman Wahabi yang diangkat-angkat ini, itu sekarang lagi disebarkan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini, kebanyakan mereka dibongkar kedoknya tentang siapa itu Syiah, bagaimana akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka, kesalahan-kesalahan yang menyimpang, itu oleh kebanyakan muslimin yang ada di Saudi. Pak. Sejarah Wahabi itu sebetulnya pas sudah muncul di abad ke akhir abad 2 Hijriah. Munculnya di Maroko, pembawanya namanya Wahab bin Rustum. Sementara kemudian ketika datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, abad ke-12 Hijriah. Ya. Beliau berdakwah ingin memurnikan tauhid. Iya. Sehingga akhirnya orang-orang yang tidak suka kepada beliau menuduh beliau itu apa? Dan perlu Bapak ketahui Pak, cap Wahabi itu baru muncul 50 tahun setelah Syekh meninggal dunia. Wahabi ya, itu julukan yang dituduhkan kepada orang-orang yang belajar di Arab Saudi. Bahkan dikatakan negara Saudi adalah negara apa? Wahabi. Dan benar ya, kalau kita mau lihat ya, Arab Saudi mereka sangat menghormati Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Wahab adalah seorang ulama yang sangat dihormati oleh ulama Saudi. Kenapa? Dia pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Baik, sekarang kami akan membahas tentang video para ustadz Wahabi, beberapa ustadz Wahabi yang intinya di video-video tersebut mereka itu enggan, tidak mau disebut Wahabi, bahkan beralasan bahwasanya yang disebut Wahabi itu, yang dimaksud Wahabi itu adalah dongeng Rustum, dongeng Ibnu Rustum. Jadi mengatakan mereka pendiri Wahabi itu adalah Abdul Wahab bin Rustum. Nama lengkapnya itu adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Lalu bagaimana sih sebenarnya cerita atau dongeng daripada Abdul Wahab bin Rustum ini? Nah, sebelum saya membahas, kita bahas dulu ini. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum ini bukan pendiri Sakte Wahbi ya, bukan. Tetapi ini adalah pengikut Wahbi. Dia mengikuti imamnya yang bernama Abdullah bin Wahb bin Ar-Rasibi. Jadi Abdullah bin Wahb bin Ar-Rasibi yang lahir sekitar, yang wafat sekitar tahun 38 Hijriah atau bertepatan dengan 658 Masehi. Dari kata-kata Wahbin ini, maka sakte ini, golongan ini disebut Wahbiyin. Baik, kita buka sejarah. Di dalam Tarikh Ibnu Khaldun juz 2 halaman 98, beliau menjelaskan siapa sebenarnya Abdul Wahab bin Rustum ini. Abdul Wahab bin Rustum ini wakana minal Wahbiyah. Jadi Abdul Wahab bin Rustum ini adalah merupakan pengikut Wahbi. Pengikut Wahbi, bukan pendiri Wahbi. Juga di dalam kitab Al-Firaq fi Shimal Afrikia halaman 145. Qad sumu aidan al-wahbiyin. Mereka juga disebut golongan wahbiyin. Kenapa disebut golongan wahbiyin? Nisbatan ila Abdillah bin Wahbin, bukan Wahab, ila Abdillah bin Wahbin Ar-Rasibi zaimil Khawarij, yang merupakan pimpinan kaum Khawarij. Jadi Abdullah bin Wahb bin Ar-Rasibi ini punya pengikut yang setia, namanya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Jadi
Ibnu Rustum ini merupakan pengikut dari Abdullah bin Wahab Ar-Rashibi, dan semua pengikutnya ini disebut golongan Wahbiyin atau Wahbiyah, bukan Wahabi. Kalau Wahabi itu adalah pengikut atau yang mengikuti pendapat-pendapat atau aliran Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Penggagas Sakti Wahabi ini. Beliau itu lahir sekitar tahun 1703 Masehi atau bertepatan dengan 1115 Hijriah, dan wafatnya beliau itu sekitar 1793 Masehi. Beliau lahir di kampung Uyainah, Najd, kira-kira 7 km sebelah barat laut dari kota Riyadh. Ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, pengikutnya ini disebut Wahabiyah. Jangan beralasan bahwasanya yang disebut Wahabi itu adalah pengikutnya Muhammad bin Rustum, pengikutnya Ibnu Rustum, bukan. Pengikut dari Ibnu Rustum ini bukan pimpinan, tapi pimpinannya adalah Abdullah bin Wahbi. Jadi golongannya disebut Wahbi. Jika bedakan di sini Wahabi dan Wahbi. Jadi Wahbi ini adalah pengikutnya Abdullah bin Wahbi, termasuk Ibnu Rustum ini juga pengikutnya. Sementara Abdullah bin Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan Abdullah, Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi ini adalah penggagas, pendiri Sakti Wahabi, pendiri golongan Wahabi, sehingga pengikutnya disebut Wahabi. Jadi mereka itu kok, saya tidak tahu kenapa mereka itu kok enggan mereka itu disebut Wahabi. Mereka itu enggan disebut Wahabi, tidak mau disebut Wahabi, bahkan beralasan mereka ngeles bahwasanya dongeng Rustum sekitar abad 2 Hijriah itu diangkat lagi itu. Rasanya seakan-akan mereka lah itulah pengikut Wahbi dan saya bukan. Oke. Kita langsung sebenarnya mereka itu tidak konsis. Padahal ulama Saudi sendiri, yaitu termasuk Abdul Aziz bin Baz dalam kitabnya Fatwa Nurun ala Darbi Juz 1 di halaman 16 dan 17 itu jelas ditanyakan di dalam fatwanya. Ibnu Baz ini merupakan ulama kerajaan Saudi Arabia ya, anggota Lajnah Daimah. Lajnah Daimah ini seakan-akan kalau di Indonesia sama dengan MUI lah, memang khusus untuk memberikan fatwa-fatwa. Beliau itu merupakan anggota dari Lajnah Daimah. Beliau suatu ketika ditanya oleh anggotanya, bahkan ini YouTube-nya ada, suara beliau masih ada, dan ini tertulis di kitabnya. Nama kitabnya itu adalah Nurun ala Darbi Juz 1 halaman 16 sampai 17. Saya baca poin-poinnya saja dulu. Ini ada pertanyaan begini. Yusammi ba'dun nasi indana al-ulama fil mamlakatil arabiyyah as-saudiyah bil wahabiyah. Fahal dardawna bihadhihi tasmiyah wa ma huwa raddu ala ma yusammikum bihadzal ism. Arti bebasnya seperti ini. Sebagian orang menyebut ulama-ulama kita ini di Saudi Arabia ini dengan sebutan Wahabiyah. Apakah antum sekalian para ulama ini rela disebut nama ini, disebut golongan Wahabiyah? Apakah rela? Wa ma huwa raddu ala ma yusammikum bihadzal ismi. Bagaimana caranya kita untuk menolak, apa yang akan kita lakukan untuk menolak penamaan ini terhadap antum sekalian? Ini menurut pertanyaannya, seakan-akan yang bertanya ini juga tidak mau disebut Wahabi. Baik, lalu bagaimana jawaban beliau dalam kitabnya? Ibnu Baz lalu jawabnya ini sangat mengagumkan. Beliau mengaku dengan terang-terangan, hadza laqabun masyhurun li ulama'it tauhid, ulama Najd, yansibunahum ila Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, li'annahu da'a ila Allah azza wa jalla fi nisfi tsani minal qarni tsani asar.
Hadzal laqabun masyhurun. Gelar Wahabi ini adalah gelar yang sangat terkenal, gelar yang terkenal bagi ulama Najd, ulama tauhid. Mereka membangsakan Wahabiyah ini terhadap Syekh Imam bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Kenapa? Li'annahu da'a ilallah, karena beliau itu sebagai da'i daripada Allah, da'i ilallah. Terus saya tidak akan membahas ini sanjungan-sanjungan Syekh bin Baz terhadap beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sanjungan-sanjungannya bahwasanya beliau itu adalah memurnikan tauhid dari menyembah kuburan. Mungkin yang dimaksud penyembah kuburan itu kita, maksudnya yaitu kita ziarah ke kuburan, tawassul di kuburan itu dianggap menyembah kubur. Saya akan langsung membahas masalah, tidak akan membahas masalah ziarah kuburnya di sini, menyembah kuburnya, tapi saya akan menjelaskan masalah lakop Wahabi, gelar-gelar Wahabinya saja. Terus di halaman ini, di halaman 16-nya, di halaman 17-nya, wasara atba'uhu wa man da'a bidakwatihi wa nasa'a ala hadhihi da'wa fi Najd yusamma bil Wahabi. Bisa digarisbawahi, semua pengikutnya, wasara atba'uhu, semua pengikutnya dan semua orang yang berdakwah ala hadhihi dakwah, di dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sama melaksanakan dakwah, yang meneruskan dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd ini, yusamma bil Wahabi, ini dinamakan dengan Wahabi. Wa kana hadzal laqab alaman, gelar ini merupakan sebagai tanda atau alamat likulli man da'a ila tauhidillah, setiap orang yang mengajak mentauhidkan Allah, memurnikan Allah, maka ini disebut Wahabi, ini tandanya. Wa naha anis syirki, dan juga orang-orang yang melarang untuk kesyirikan, ini juga disebut Wahabi. Kata ini kata beliau. Terus ke belakang, tetap di halaman 17, wasumiya Wahabiyan, dan dinamakan Wahabi. Fahuwa laqab, jadi orang yang memurnikan tauhid, mencegah kesyirikan, dan wa'anit ta'alluqi bi ahlil kubur, ketergantungan, keterkaitan terhadap ahli kubur. Ini semuanya penyembah berhala, penyembah batu, dan memerintah dengan ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala, sunniya Wahabiyan, ini disebut golongan Wahabi. Kemudian beliau secara tegas dengan bangganya beliau mengatakan, fahuwa laqabun syarifun azimun, laqab Wahabi, gelar Wahabi ini merupakan laqabun syarifun, ingat, gelar kemuliaan azimun yang sangat agung. Yadullu ala man luqiba bihi fahuwa min ahli tauhid. Ini memberikan dasar bahwasanya orang yang diberi gelar ini, kata beliau, yang diberi gelar Wahabi adalah fahuwa min ahli tauhid, itu adalah ahli tauhid kan katanya. Wa min ahli ikhlas lillah, dan orang yang diberi nama dengan Wahabi ini adalah ahli ikhlas. Ini kata beliau, bukan kata saya. Nah, ini kan aneh berarti. Ulama Saudi Arabia, bahkan tim lajnah daimahnya, tim MUI-nya kalau di Indonesia ini, anggota MUI-nya kalau di Indonesia ini dengan bangganya mengatakan gelar Wahabi ini, mengakui bahwasanya Wahabi ini adalah gelar masyhur, Wahabi ini adalah gelar kemuliaan, dan orang-orang yang mengajak di jalannya Abdul Wahhab ini adalah disebut Wahabi. Tapi ulama Indonesia ini aneh. Ulama, maksud saya Wahabi Indonesia ini aneh, mereka itu tidak mau disebut Wahabi. Seakan-akan katanya tadi di dalam video itu adalah Wahabi itu adalah stempel yang menakutkan bagi mereka. Ini terjadi gimana? Jadi yang mau diikuti adalah silakan, bagi orang-orang yang masih berada di dakwah mereka, silakan. Ini dakwahnya, ini adalah kitabnya Muhammad Ibnu Baz, Nurun ala Darbi, bisa dilihat juz 1
halaman 16 sampai ke 17. Silakan kalian mau mengikuti mereka yang mengatakan Wahabi itu adalah dinisbatkan terhadap Rustum, Ibnu Rustum, padahal Ibnu Rustum itu adalah Wahbi dan bukan pendiri, tetapi Rustum, Ibnu Rustum itu adalah pengikutnya Abdullah bin Wahb bin Ar-Rasibi pada sekitar abad kedua. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab ini jaraknya antara Wahbi dengan Wahbiyah ini lahirnya jaraknya sekitar 1135 tahunan kan. Ini jaraknya. Silakan bagi jenengan-jenengan ini, silakan. Ini lebih percaya terhadap pendapatnya bin Bas sebagai mufti Saudi Arabia, atau sampean lebih percaya terhadap menurut ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini, Wahabi yang ada di Indonesia yang mengatakan Wahabi itu adalah stempel menakutkan dan yang sengaja dilemparkan oleh golongan Syiah terhadap mereka. Berarti kalau demikian, ini yang melemparkan adalah Syekh bin Bas, berarti Syekh bin Bas itu adalah Syiah sebagaimana tuduhan Anda di dalam videonya. Padahal kalau memang betul mereka jujur dan benar, maka stempelnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Muhammadi. Karena namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Mereka juga mengatakan bahwasanya seharusnya kalau Muhammad bin Abdul Wahab, golongan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini seharusnya atau sepantasnya disebut Muhammadi karena namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya begitu. Ini kata mereka. Karena Wahab itu adalah nama dari ayahnya, Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu adalah nama ayahnya. Kenapa kok disebut Wahabi? Kenapa tidak disebut Muhammadi? Seharusnya Muhammadi. Ini alasan mereka. Ini sangat lucu juga. Padahal mereka kalau memang itu sangat dekat dengan Arab, dengan Saudi Arabia, harusnya mereka itu tahu bagaimana adat orang Arab itu, kebiasaan orang Arab itu menisbatkan terhadap, bukan hanya menisbatkan terhadap ayahnya, bahkan terhadap kakeknya. Oke, kita ambil contoh begini. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab pengikutnya itu harus semestinya disebut Muhammadi, bukan Wahabi, karena Abdul Wahab atau Wahabi ini adalah nama ayahnya. Kita ambil contoh ini. Pengikut Syekh Ahmad atau Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad, atau yang kita kenal dengan Hambali atau Hanabilah. Ini nama aslinya kan, nama beliau itu adalah Ahmad. Ahmad putranya Muhammad, Muhammad putranya Hambal. Kemudian pengikutnya Imam Ahmad ini disebut Hanabilah atau Hambali. Ini kok dinisbatkan terhadap kakeknya? Bukan dinisbatkan, seharusnya pengikutnya Ahmad bin Hambal ini, mazhab Hambali ini atau mazhab Hanabilah ini disebut mazhab Ahmadi seharusnya. Kalau memang berdasarkan seperti Anda, seperti pendapatnya ulama ini, seperti pendapatnya Ustadz ini yang mengatakan seharusnya disebut Muhammadi, bukan Wahabi. Juga imam kita Syafi'i, pencetus mazhab Syafi'i, itu nama aslinya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Jadi Muhammad, putranya Idris, putranya Abbas, putranya Utsman, putranya Syafi'i. Ini sampai ke berapa? Sampai kakek buyut yang keberapa ini? Pengikutnya disebut Syafi'i. Jadi kenapa kok juga kita Syafi'iyah ini kok disebut Syafi'iyah, kok tidak disebut Muhammadi juga? Padahal nama asli beliau Imam Syafi'i itu nama aslinya adalah Muhammad. Seharusnya disebut Muhammad juga orang-orang pengikut mazhab Syafi'i ini. Nah, ini kalau beralasan seperti itu, ini alasan yang mengada-ngada, berarti itu alasan yang mengada-ngada. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.